Oke, sekarang kita bisa mulai kelasnya. Eh, so, ya, untuk hari ini kelas taksonomi organisme laut, kita akan membahas khusus untuk filum mollusca dengan pembahasan khusus di kelas bivalvia, ya. Nanti teman-teman bisa lihat apa karakteristik khusus dari bivalvia, mollusca dan bivalvia. Oke. Nah, ini contohnya. Contoh simpelnya mollusca diantaranya yaitu kerang-kerangan, gitu. Kalau di Indonesia kerang apapun spesiesnya beda, tapi sebutannya sama kerang. Kalau di sini misalkan kerang biru itu ada blue mussels, kerang Pasifik itu Crostrea gigas gitu ya. Namanya beda-beda. Tapi kalau di Indonesia semuanya kerang, gitu. Oke, sekarang kita lihat mollusca dalam sistem klasifikasi. Nah, ini sistem klasifikasi yang saya citasi, yang saya ambil, yaitu dari Ivan Perez, dari Université de Provence di Marseille, di Prancis. Nah, dia mengkategorikan mollusca ini dalam pohon filogeni seperti ini. Kita lihat bareng-bareng. Nah, yang pertama, of course, dia mengkategorikan si mollusca ini sebagai metazoa. Metazoa itu sama ya dengan animalia, gitu. Yang berarti animalia ini berarti multiseluler dan juga organisme heterotrof, gitu ya. Kemudian mereka juga dikategorikan sebagai hewan sejati. Kenapa dikategorikan sebagai hewan sejati? Karena mereka memiliki lapisan embrionik yang sejati, gitu. Karena ada yang tidak memiliki. Seperti misalnya Placazoa, Demosponge, kemudian Hexatinellida sponge, Calcarean sponge, mereka nggak punya. Gitu. Nah, kemudian mereka juga dikategorikan sebagai bilateral simetri. Jadi hewan yang memiliki tubuh simetri bilateral berarti tubuhnya itu memiliki 3 lapisan embrio atau yang kita kenal dengan ini triploblastik. Jadi ada lapisan endoderm, ectoderm, dan juga mesoderm. Oke. Nah, kemudian setelah bilateral, dia juga termasuk dalam kategori prostotom, gitu. Nah, apa ciri khusus dari prostotom ini? Yaitu pada saat gastrulasi, teman-teman masih ingat kan waktu SMA di IPA, jadi kalau sel dia membelah, ada fase blastula, ada fase gastrula, dan lain-lain. Nah, jadi pada saat fase gastrulasi, si blastofornya itu memberikan organ mulut. Nah, di prostotom itu, mulutnya itu berkembang sebelum anus. Nah, ini contohnya. Jadi, di sini teman-teman punya 3 lapisan embrio yang berbeda. Yang biru itu yang ectoderm, lapisan ectoderm, kemudian yang merah itu lapisan mesoderm, dan yang kuning adalah lapisan endoderm. Nah, kalau yang prostotom pada saat perkembangannya, jadi si blastofornya ini, blastofor ini merupakan organ mulut, akan menjadi organ mulut, gitu. Jadi mulut dulu terbentuk, kemudian anusnya. Tapi kalau yang kelompok deuterostom, deuterostom itu di blastofornya jadi membentuk organ anus bukan mulut, kebalikannya gitu. Nah, ini bedanya antara prostotom dan juga deuterostom. Nah, kemudian setelah masuk dalam kategori prostotom, mereka juga dikategorikan Lophotrochozoa. Jadi pada kelompok Lophotrochozoa ini mereka memiliki entah itu suatu lophophore. Lophophore itu definisinya jadi di mulutnya itu ada tentakel silia yang bergerak untuk mengambil partikel makanan, gitu. Jadi mereka si kelompok Lophotrochozoa ini entah mereka
memiliki sebuah leucophore atau juga sebuah larva trochophore. Nah, seperti apa sih larva trochophore itu? Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, ini kalau kita lihat dari atas ya, larva trochophore. Jadi teman-teman bisa lihat ini silianya. Nah, silia ini yang membuat mereka bisa bergerak dan bisa mengambil makanan, gitu. Nah, jadi kalau skema kita lihat dari pinggir, nah kira-kira seperti ini. Ini petunjuknya masih dalam bahasa Prancis. Teman-teman bisa lihat juga di Google nanti. Oke. Nah, kemudian mereka juga termasuk dalam kelompok Eutrochozoa. Jadi mereka memiliki larva trochophore. Jadi kalau misalnya kerang-kerangan, nah mereka pasti larvanya itu bentuk trochophore. Mereka juga dipertimbangkan sebagai kelompok Spiralia. Jadi telurnya itu terbagi dalam spiral. Gitu. Dan akhirnya terakhir mereka dikategorikan sebagai ini moluska. Karakteristik dari moluska itu hewannya lunak, hewan bertubuh lunak. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman pengen tahu dari morfologinya gitu ya, moluska itu kriterianya, jadi mereka punya tubuh yang lunak, seringkali dilindungi oleh cangkang, kemudian bilateral simetri, kemudian tubuhnya itu terbagi jadi 3 bagian, terus mereka juga beberapa diantaranya punya kaki, mereka punya visceral mass. Visceral mass itu di dalamnya ada organ-organ kayak intestine, kemudian ya usus dan lain-lain. Kemudian mereka juga punya lapisan yang melapisi visceral mass dan mensekresikan cangkang. Jadi si cangkangnya itu terbentuk dari si lapisan ini. Nah, jadi banyak di hewan moluska, jadi mereka punya mantel, di si mantel ini melindungi organ-organ lain di dalamnya seperti insang, kemudian anus, dan juga sistem ekskresinya. Nah, ini contoh kelas Bivalvia. Mytilus saya ambil contohnya nih sebagai model, karena saya sering bekerja dengan spesies ini semasa sekolah dulu. Jadi, kalau misalkan teman-teman buka tadi si cangkang dari Mytilus edulis, mereka punya 2 valve atau 2 katup. Gitu. Terus mereka juga punya insang yang berupa lamela, ini insangnya. Insangnya lapisan tipis. Teman-teman kalau lihat di bawah mikroskop, strukturnya sangat kompleks. Kemudian mereka juga punya organ sensor, gitu ya. Terus mereka itu filter feeder, artinya mereka bisa memfilter air dan mereka hidupnya diam, tidak bergerak. Makanya sering digunakan juga sebagai bioindikator untuk kualitas lingkungan. Nah, kemudian si insangnya ini mereka bisa memfilter air untuk menangkap oksigen dan juga untuk menangkap partikel makanan untuk mereka tumbuh. Nah, si cangkangnya, bivalve shells ini, jadi katup ini punya hinge itu engsel, kalau pintu tuh, yang mengizinkan cangkangnya bisa tutup buka gitu. Nah, kemudian si bentuk cangkangnya juga ada yang equivalve, ada juga yang equilateral. Nanti kita lihat apa bedanya. Kemudian di ujung cangkangnya biasanya mereka punya umbo, bagian disebut umbo. Nanti kita bisa lihat juga. Nah, si engsel ini mengizinkan si cangkang buka tutup untuk memfilter air. Nah, ini contohnya. Untuk yang equivalve, teman-teman bisa melihat bedanya ya. Ini equivalve, ini non-equivalve atau inequivalve. Kalau equivalve, jadi si katupnya dimensinya sama, atas bawah sama dimensinya. Kalau inequivalve, itu bawahnya lebih kecil, atasnya lebih besar. Ada juga tipe yang equilateral. Equilateral tuh posterior dan anterior itu sama luasnya atau dimensinya. Kalau misalkan yang inequilateral itu berbeda antara posterior dan anterior. Yang posterior biasanya lebih panjang.
Nah, ini contohnya. Nah, kalau misalkan kita lihat yang sebelah kiri berarti apa? Equivalve ya. Yang ini inequivalve. Tapi kalau dari equilateral atau inequilateral, yang inequilateral berarti yang sebelah kiri, gitu ya. Karena equilateral ini posterior, anterior sama dimensinya. Oke. Nah, kemudian ini Mytilus sedulis, spesies yang sering digunakan untuk eksperimen fisiologi waktu saya sekolah. Dan kalau di Perancis ini termasuk makanan di restoran yang teman-teman bisa pesan dengan harga yang lebih murah dibandingkan seafood lainnya. Dan ini yummy banget, 12 euro harganya biasanya, mule, efrit, mussels, and fried potatoes. Ya. Yeah. Nah, sedikit kultur tentang kerang di Perancis. Jadi kalau dalam klasifikasi, filumnya itu Mollusca, kelas Bivalvia, ordonya Mytiloida, familinya Mytilidae, genusnya Mytilus, dan spesiesnya Mytilus sedulis. Okay. Nah, mereka punya gaya hidup sebagai sedentary animal, artinya mereka diam saja di satu tempat, dan mereka biasanya ditemukan di sepanjang pesisir Atlantik, Mediterania, kemudian di mana, di Kanada ada juga gitu. Nah, kemudian si kerang ini itu hidupnya attach gitu ke suatu substrat di zona intertidal. Nanti teman-teman di biologi laut belajar zona intertidal itu apa. Nah, dia punya yang namanya bisus. Nah, ini kayak spider web. Jadi dengan berkat bisus ini, dia bisa menempel ke satu substrat dengan sangat kuat. Bayangkan, misalkan ini kan banyak di pinggir-pinggir pantai berbatu, dan mereka itu terekspos sama arus kan, atau ombak, tapi mereka tetap bisa hidup. Karena si bisus ini kuat. Nah, ini bagiannya. Nah, ini hinge, atau si engselnya ada di sini. Kemudian ini umbo, si ujung cangkangnya. Ini si umbo ini. Nah, kemudian dari si umbo ini tumbuh sehingga teman-teman bisa lihat si growth streak-nya. Growth streak itu kayak lingkaran tahun kalau di pohon. Kalau misalnya teman-teman tebang pohon, lihat dalamnya, nah ini mirip kayak gitu. Bagian dorsal yang ini, bagian ventral ini, posterior dan anterior. Oke. Nah, pada bagian anterodorsal, si engsel ini terdiri dari ada ligamen tipis yang mengizinkan dia untuk buka tutup si katupnya. Kemudian mereka juga punya gigi tapi sangat tereduksi. Jadi makanya si Mytilus ini termasuk dalam grup Disodon, Bivalvia yang Disodon. Nah, untuk Bivalvia saya rasa hanya itu aja untuk ininya, untuk basicnya. Nah, untuk lebih bisa menggali lagi informasi tentang Bivalvia ya. Nah, ini saya kasih tugas nih buat teman-teman. Ada individual assignment dan juga group assignment. Jadi yang pertama untuk individual assignment, deadline-nya itu 1 April sebelum jam 12 malam. Jadi teman-teman identifikasi tipe cangkang dari Mytilus sedulis itu seperti apa. Kemudian teman-teman buat suatu gambar, harus pakai ini ya, gambar sketsa. Gambar sketsa, kemudian dari situ bisa di-scan atau di-foto, kemudian kirimkan ke saya. Nah, ini persyaratannya. Jadi harus berapa DPI, kemudian seperti apa, nama NPM. Nah, itu teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian untuk group assignment-nya, nah ini tugas kelompok sama kelompoknya dengan yang pada saat teman-teman membuat mind map. Jadi satu kelompok harus memilih satu Bivalvia spesies dari perairan Indonesia. Kemudian berikan deskripsi secara morfologis ya dari tiap-tiap spesies itu. Jadi misalkan bentuknya seperti apa, tipe cangkangnya seperti apa, habitat, kemudian lifestyle-nya, distribusinya di mana saja. Nah, kemudian teman-teman bisa gunakan istilahnya media sekreatif teman-teman, entah itu dalam bentuk poster, kemudian mind map, ataupun tadi ya dengan menggunakan Prezi. Deadline-nya ini akan saya tetapkan 5 April sebelum jam 12 malam. Oke? Untuk kelas hari ini pendek saja, hanya itu dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Stasiun saya ada di sini nih. Jadi dulu sebelum karantina ya, 2018, biasanya saya naik sepeda.
dari tempat tinggal gitu untuk mengerjakan penelitian dengan Crocostega ini nih, kerang Pasifik gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu lagi minggu depan insya Allah. Oke. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oke, Pak. Je vous en prie.